Halo, apa kabar? Tidak ada yang sakit-sakit ya, semua sehat ya. Selalulah menjaga kesehatan. Sekarang kita belajar lagi ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang heritabilitas. Masih ingat ya apa yang sudah kita pelajari tentang heritabilitas pada 2 video sebelumnya? Bila belum fasih, Anda harus ulangi lagi mempelajarinya, lalu ditambah lagi membaca dari berbagai referensi agar Anda lebih mengerti. Karena bisa saja dengan membaca dari referensi lain Anda bisa lebih mengerti, atau bisa juga dari dengan cara pemaparan yang Anda temui dari media lain, ternyata Anda lebih mengerti dan memperkaya pemahaman Anda. Intinya, jangan puas dengan materi yang sudah disiapkan oleh dosen, ya. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa nilai dugaan heritabilitas adalah berkisar antara 0 sampai 1. Anda juga telah pahami bahwa heritabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Coba perhatikan lagi rumus heritabilitasnya mulai dari rumus awalnya. Sekarang coba Anda perhatikan dulu penjelasan tentang heritabilitas yang mendekati 0. Ingat ya, bila nilai dugaan heritabilitas mendekati 0, artinya adalah semua variasi atau keragaman dari sifat yang diobservasi dalam populasi lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan di antara individu. Nah, ini di antara individu dalam populasi itu. Saya ulangi ya. Bila nilai dugaan heritabilitas mendekati 0, artinya adalah semua variasi atau semua keragaman dari sifat yang diobservasi dalam populasi lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan di antara individu dalam populasi tersebut. Agak panjang ya, tapi tolong dipahami. Jangan dihafal. Sifat yang memiliki nilai dugaan heritabilitas mendekati 0 akan memberikan respon yang lambat terhadap perlakuan seleksi. Saya jelaskan lebih lanjut asal mula variasi atau keragaman bila sifat yang diobservasi dalam populasi lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, maka nilai dugaan heritabilitasnya akan mendekati 0. Kita kembali lagi ingat rumus P sama dengan G tambah L. Jika semua variasi suatu sifat dipengaruhi oleh lingkungan, maka akan sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada efek genetik yang terlihat pada fenotip. Sampai di situ bisa mengerti atau tidak? Kalau suatu sifat memiliki atau dipengaruhi oleh lingkungan, berarti tidak ada atau bahkan kecil sekali efek genetik. Jadi karena tidak ada faktor genetik, maka G-nya 0 ya. Sehingga rumus P sama dengan G tambah L menjadi P sama dengan L. Benar tidak? Benar ya. Sekarang bagaimana bentuk variansnya? Ya tinggal ditambahkan varians, simbol varians di depannya. Varians G-nya sama dengan 0, P sama dengan L, ditambah varians jadi varians P sama dengan varians L. Kalau di sini 1, berarti di sini 1. Artinya varians P 1. Begitu ya. Baik, sekarang coba kondisi itu kita masukkan ke rumus heritabilitas. Dari rumus awal heritabilitas seperti yang terlihat pada layar. Nah, secara luas ya. Dan karena diketahui tadi ragam genetiknya sama dengan 0, maka berdasarkan rumus P sama dengan G ditambah L, maka ragam fenotipnya menjadi 1. Begitu ya. Sekarang kalau hasil tersebut kita masukkan ke rumus heritabilitas, maka didapatkan berapa di sini? 0.
Di sini 1. Berarti 0 dibagi 1 sama dengan 0. Jadi heritabilitas sifat tersebut sama dengan 0. Bagaimana? Bisa dimengerti jalan ceritanya kenapa bisa bila tidak ada pengaruh genetik kok heritabilitasnya sama dengan 0? Tadi jalan ceritanya. Ya. Kita lanjutkan. Pengaruh genetik tidak hanya didasarkan pada data tetua saja. Data dari kerabat dekat juga bisa digunakan untuk menduga nilai heritabilitas. Tapi bila ternyata fenotip parental atau fenotip kerabat dekat ternyata tidak bisa digunakan untuk memperkirakan fenotip keturunan. Ini sama halnya dengan tidak ada data fenotip parental atau dengan arti tidak ada pengaruh genetik. Ingat tadi kalau tidak ada pengaruh genetik berarti heritabilitas sama dengan 0. Ya. Bila kita gambarkan dalam grafik seperti ini dalam kondisi heritabilitas mendekati atau sama dengan 0, berarti garisnya mendatar. Ya. Penampilan turunan yang tidak mirip dengan tetuanya, nah, heritabilitasnya sama dengan 0. Kenapa? Kenapa bisa mereka tidak terlalu mirip? Karena variasi sifat yang terjadi pada individu dalam populasi lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan antar individu. Ingat, perbedaan lingkungan antar individu. Ya. Jangan hanya perbedaan lingkungan saja. Harus lengkap. Ya. Jadi mereka tidak mirip satu sama lain karena pengaruh genetik yang mempengaruhi individu dalam satu populasi kecil. Lebih banyak pengaruh lingkungannya. Ya. Sekarang kita bahas tentang nilai heritabilitas yang mendekati 1. Pada kondisi mendekati 1, semua variasi atau semua keragaman dari sifat yang diobservasi dalam populasi lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan genetik di antara individu dalam populasi. Oke. Sifat yang memiliki nilai dugaan heritabilitas mendekati 1 biasanya memberikan respon yang lebih baik terhadap perlakuan seleksi. Jika semua variasi suatu sifat lebih banyak dipengaruhi oleh genetik, maka sangat sedikit atau bahkan tidak ada efek lingkungan yang terlihat pada fenotip. Artinya, efek lingkungan sama dengan 0. Sampai di situ mengerti ya? Jika semua sifat memiliki dasar genetik, maka tidak ada efek lingkungan. Tidak ada efek lingkungan. Berarti L-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau L-nya sama dengan 0, rumus P sama dengan G tambah L menjadi P sama dengan G. Ya, benar. Benar ya. Sekarang bagaimana bentuk variansnya? Ya tinggal ditambahkan simbol varians seperti ini. Ini 0, tambahkan varians. Ini ditambahkan varians. Jadi kalau P-nya 1, G-nya 1 seperti ini. Ya, benar. Sekarang coba kondisi itu dimasukkan ke rumus heritabilitas. Dari rumus heritabilitas seperti ini dan digabungkan dengan informasi pada slide yang barusan, bisa dilihat bahwa variasi genetik sama dengan 1 karena variasi lingkungannya tadi mendekati 0 kan. Bila variasi genetiknya 1 sama dengan 1, kemudian variasi fenotipnya juga sama dengan 1, maka rumus heritabilitasnya ya 1 dibagi 1 sama dengan 1. Bisa dimengerti ya? Oke.
kita lanjutkan lagi. Nilai heritabilitas sama dengan 1 juga bisa ditemukan pada kondisi fenotip keturunan yang selalu tepat merupakan intermediate atau rata-rata dari nilai-nilai parental. Bila digambarkan menggunakan grafik. Nah, kita pakai grafik lagi. Mana grafiknya? Nah, ini dia grafiknya. Maka grafik yang menggambarkan nilai dugaan heritabilitas mendekati 1 atau bahkan sama dengan 1 adalah garis miring ke kanan. Kondisi grafik tersebut menggambarkan penampilan turunan yang sangat mirip antara anak dengan tetuanya. Turunan sangat menyerupai tetuanya. Kenapa bisa turunan akan sangat mirip dengan tetuanya? Nah, karena variasi sifat yang terjadi pada individu dalam populasi lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan genetik antar individu. Ingat, harus ada kata-kata antar individu. Tidak boleh perbedaan genetik saja. Jadi harus lengkap dipengaruhi oleh perbedaan genetik antar individu. Grafik ini juga bisa disebut sebagai hasil analisis regresi. Jadi koefisien regresinya menjadi nilai dugaan heritabilitas. Nanti saya ceritakan pada slide selanjutnya. Sekarang kita coba misalkan angka heritabilitasnya 0,5. Nah, 0,5 ya. Apa artinya? Apa artinya kalau penampilan turunan merupakan perpaduan dari para tetuanya? Berarti kemiringan grafik heritabilitas adalah 0,5. Arti dari nilai dugaan heritabilitas sama dengan 0,5 adalah 50% variasi sifat yang terjadi pada individu dalam populasi dipengaruhi oleh perbedaan genetik antar individu. Ya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Semoga bisa ya. Sekarang saya coba terangkan pakai angka. Semoga Anda lebih bisa mengerti. Nah, kalau ada grafik seperti ini, coba jelaskan bila nilai dugaan heritabilitas sama dengan 0,84 atau 84% dari data sifat tinggi badan pelajar dan tinggi badan orang tuanya. Nah, bagaimana? Coba jawab. Sama dengan yang tadi? Ya, berarti 84% variasi tinggi badan yang terjadi pada para siswa dalam populasi pelajar dipengaruhi oleh perbedaan genetik antar siswa dalam populasi itu. Berarti sisanya berapa? Sisanya yang 16% disebabkan oleh pengaruh lingkungan antar individu dalam populasi. Data yang digunakan untuk menghitung pada kondisi ini adalah data tetua dan turunannya. Artinya beda generasi tapi sifatnya sama. Di sini ada kata slope. Slope artinya kemiringan, ya. Sekarang kita lihat lagi grafik lain. Coba lihat grafik pada layar. Grafik ini disebut grafik regresi. Anda sudah pernah mendengar dan belajar tentang regresi, ya. Sudah pernah diterangkan pada mata kuliah statistik dan beberapa video yang lalu juga saya terangkan tentang regresi. Waktu saya membahas tentang statistik, rumus statistik yang digunakan pada ilmu pemuliaan. Nah, bila Anda menghitung menggunakan rumus regresi, maka hasilnya yang akan didapatkan adalah persamaan regresi.
Ini yang saya beri kotak. Itu adalah persamaan regresi. Misalnya seperti yang terlihat di layar, rumus persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,98X dikurangi 0,01. Ini hasil perhitungan dari rumus regresi. Angka 0,98, nah itu adalah nilai koefisien regresi. Jadi nilai tersebut dapat digunakan sebagai nilai dugaan heritabilitas. Anda lihat di sini ada huruf R kuadrat ya. Simbol tersebut menunjukkan koefisien determinasi atau yang menunjukkan tingkat akurasi dari persamaan regresinya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh ke arah itu ya. Yang penting untuk materi heritabilitas yang berhubungan dengan grafik regresi adalah melihat persamaan regresi. Dari melihat persamaan regresi, Anda bisa melihat koefisien regresi. Ini yang merupakan nilai dugaan heritabilitas. Oke ya. Sekarang coba Anda ambil kertas, alat tulis, dan kalkulator. Coba hitung dan jawab pertanyaan pada layar. Berapa nilai dugaan heritabilitasnya? Nah, jika varians komponen lingkungan 3 kali lebih besar dari komponen genetiknya, hitunglah dugaan nilai heritabilitasnya. Bagaimana ya caranya? Ayo, mulai dari rumus heritabilitas. Ada yang bisa menjawab? Wah, sudah ada yang bisa menjawab. 25%. Heritabilitasnya 25% katanya. Apa artinya kalau 25%? Iya, coba jawab dengan petunjuk yang ada pada slide sebelumnya ya. Jangan sampai hilang satu kata. Bagaimana? Bisa menjawab? Kita lihat ya jawabannya ya. Pertama kita lihat dulu rumus heritabilitas. Kemudian kita jabarkan seperti ini. Karena di sini ada kata-kata komponen lingkungan. Kalau kita bekerja hanya pada rumus heritabilitas seperti ini, kita tidak melihat komponen lingkungannya. Tapi kalau dijabarkan, P kita jabarkan menjadi G dan E, terlihatlah komponen lingkungan di sini. Kita lihat lagi katanya, varians komponen lingkungan 3 kali lebih besar dari komponen genetik. Berarti varians lingkungan 3 kali lebih besar dari komponen genetik. Menjadi tulisannya adalah seperti ini, 3 kali komponen genetik. Sampai di situ bisa mengerti kenapa hasilnya 25%? Ya, ini ceritanya 1 di sini, 1 di sini, berarti 1 dibagi 1 tambah 3. Benar. Hasilnya 1/4 atau 25%. Oke, gampang ya. Sekarang supaya lebih fasih, kita kembali lagi, kita mengulangi lagi arti dari heritabilitas. Kalau ada pernyataan bahwa nilai dugaan heritabilitas untuk sifat bobot lahir pedet sapi perah adalah 0,3. Bagaimana mengartikannya? Ayo, bisa? Nah, ya ada kata-kata heritabilitas bobot lahir angkanya 0,3. Bagaimana pernyataannya? Artinya? Apakah Anda mengartikan bahwa penampilan sifat bobot lahir disebabkan oleh pengaruh genetik sebesar 30%? Karena ini 0,3. Dan pengaruh lingkungan sebesar 70%. Siapa setuju dengan pendapat itu? Siapa yang tidak setuju? Yang tidak setuju apa alasannya? Ya, pernyataan di layar ini kurang tepat ya. Bukan salah, tapi kurang tepat ya. Lalu yang tepat yang bagaimana?
Kita lihat yang tepatnya ya. Jadi kalau ada pernyataan arti nilai dugaan heritabilitas pada sifat bobot lahir pedet sapi perah sama dengan 0,3, artinya adalah perbedaan atau keragaman penampilan bobot lahir antar individu pedet dalam populasi disebabkan oleh pengaruh keragaman genetik aditif antar individu tersebut sebesar 30%. Ya. Jadi yang 30% itu pengaruh keragaman genetik aditif antar individu, bukan hanya pengaruh genetik saja. Ingat ya, jangan sampai lupa. Sekilas memang mirip dengan pernyataan yang slide sebelumnya. Tapi pernyataan yang ini lebih jelas disebutkan bahwa bukan hanya penampilan bobot lahir pedet yang berbeda, tapi lebih jelas disebutkan adalah perbedaan bobot lahir antar individu pedet dalam populasi. Nah ini, penampilan bobot lahir antar individu pedet dalam populasi. Yang lain lagi yang disebutkan dengan jelas adalah yang 30% bukan sekedar pengaruh genetik saja, tapi pengaruh keragaman genetik aditif antar individu pedet. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa. Pasti bisa, kalau mau. Jadi, suatu sifat dikatakan mempunyai nilai heritabilitas yang tinggi bila ternak dalam populasi mempunyai penampilan yang baik. Ingat, dalam populasi, artinya bukan satu ekor ternak sendirian ya, banyak ternaknya karena dalam populasi. Jadi, kita ulangi, suatu sifat dikatakan mempunyai nilai heritabilitas tinggi bila ternak dalam populasi mempunyai penampilan yang baik untuk sifat tersebut, dan mereka cenderung menghasilkan keturunan dengan penampilan yang baik pula, yang sama baiknya dengan tetuanya. Sekarang, kalau ada sifat yang heritabilitasnya tinggi, tapi sebenarnya sifatnya buruk. Nah, ternak dengan penampilan buruk, tapi heritabilitas dari sifat yang buruk tadi itu tinggi. Bagaimana? Misalnya ya, ternak dalam populasi berpenampilan buruk, misalnya produksi susunya rendah, tapi nilai dugaan heritabilitas untuk sifat produksi susunya tinggi. Apa artinya? Ternak dengan penampilan buruk cenderung menghasilkan keturunan dengan penampilan yang rendah juga. Bagaimana dengan produksi keturunannya? Ya, mereka cenderung rendah juga, karena nilai dugaan heritabilitasnya tinggi. Berarti populasi ternak tetua memiliki kemampuan mewariskan sifat yang tinggi meskipun sifatnya buruk. Mereka akan memiliki anak-anak yang mirip dengan kemampuan tetuanya, dalam hal ini produksi susu yang rendah. Jadi, bila nilai heritabilitasnya tinggi, mau pada sifat yang baik atau pada sifat yang buruk, maka kemungkinan besar turunannya akan menyerupai tetuanya. Artinya turunan akan mirip dengan tetuanya. Sedikit sekali kemungkinan anak tidak akan mirip dengan tetua. Kenapa? Karena nilai dugaan heritabilitasnya tinggi. Ya. Sekarang kita balik kondisinya. Kondisinya sekarang heritabilitasnya rendah. Nah, suatu populasi memiliki sifat atau penampilan yang baik, misalnya pertambahan berat badan sapinya baik, tapi nilai dugaan heritabilitasnya rendah, maka belum tentu turunan dari populasi sapi tersebut akan memiliki sifat pertambahan berat badan sebaik tetuanya. Karena apa? Karena kemampuan mewariskan sifat dari populasi tetuanya, kenapa? Rendah, ya.
Jadi sifat tetuanya baik, tapi nilai heritabilitas dari sifat tersebut rendah. Jadi belum tentu turunannya nanti akan mirip dengan tetuanya, akan mirip sama baiknya dengan tetuanya karena heritabilitasnya rendah. Jadi mudahnya tetuanya hanya hebat untuk dirinya saja, tapi kalau punya anak, ternyata anaknya tidak sehebat orang tuanya, ya. Nah, kita lihat lagi kalau pada kondisi atau sifat yang penampilannya buruk dan nilai dugaan heritabilitasnya juga rendah, maka penampilan atau kemampuan tetua yang rendah tadi belum tentu atau belum pasti akan nampak pada anaknya. Ingat ya, kalau heritabilitas rendah belum tentu anaknya nanti sama dengan orang tuanya. Jadi, karena masih ada kemungkinan penampilan turunannya akan lebih baik dari tetuanya. Dengan syarat kondisi lingkungannya harus diperbaiki, ya. Karena kemampuan menurunkan sifat buruknya pada turunan kan rendah. Jadi masih ada kemungkinan anakannya akan lebih baik dari tetuanya. Tapi sebaiknya saat kita menseleksi jangan berpatokan dengan yang untung-untungan seperti ini, ya. Lebih baik kita yang pasti-pasti aja, pilih calon tetua yang memiliki performance yang baik dan memiliki nilai dugaan heritabilitas yang tinggi. Jadi peluang kemungkinan untuk punya turunan yang memiliki performance yang baik, yang sama dengan tetuanya juga besar, ya. Anda sudah mengetahui bahwa nilai dugaan heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Tapi ada kondisi setelah Anda menganalisis ternyata didapatkan nilai yang agak ajaib. Mungkin kurang dari 1 atau bahkan lebih dari 1. Kurang dari 0 atau bahkan lebih dari 1. Kira-kira kenapa ya? Apa penyebabnya? Penyebabnya ada beberapa macam. Antara lain penyebab yang bisa menjadi faktor angka heritabilitas yang tidak lazim, kurang dari 0 atau lebih dari 1 adalah yang pertama biasanya salah menduga faktor penyebab keragaman. Nah, harusnya keragaman akibat lingkungan yang berbeda untuk kelompok keluarga yang berbeda, tapi dikira disebabkan oleh pengaruh keturunan, padahal akibat lingkungan, ya. Berarti itu gara-gara human error, tidak teliti, ya. Yang kedua, biasanya penyebabnya adalah metode statistiknya tidak tepat. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis heritabilitas tidak tepat. Misalnya ada metode yang membutuhkan data tetua, terus Anda kebetulan data yang Anda miliki tidak lengkap data tetuanya dan Anda paksakan menggunakan metode itu, hasilnya juga salah, ya. Yang ketiga yang biasa terjadi adalah karena jumlah sampelnya sedikit. Sampel yang digunakan untuk menghitung heritabilitas terlalu sedikit. Ingat bahwa hasil perhitungan dugaan heritabilitas digunakan untuk melakukan seleksi. Untuk melakukan seleksi tidak mungkin berdasarkan jumlah data yang sedikit, karena bisa jadi tidak mewakili. Coba ingat lagi prinsip mengambil sampel dan populasi waktu kuliah statistik, ya. Sekarang coba Anda analisis kira-kira apakah akan sama atau beda nilai dugaan heritabilitas suatu sifat yang sama tapi pada populasi yang berbeda secara genetik dan mereka hidup di lingkungan yang identik. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana nilai dugaan heritabilitasnya? Coba lihat, populasinya beda secara genetik tapi lingkungannya sama.
Bagaimana? Beda? Sama? Ya, jawabannya adalah beda. Beda nilai dugaan heritabilitasnya. Kenapa? Karena individu dalam populasi tersebut berbeda secara genetis, meskipun hidup pada lingkungan yang sama. Sekarang kondisi lain. Kita lihat kondisi lain ya. Oh, berbeda secara genetis. Ya, sekarang kita lihat kondisi lain. Bagaimana nilai dugaan heritabilitas untuk sifat yang sama pada suatu populasi yang sama secara genetis tapi diukur pada lingkungan yang berbeda? Sama atau beda? Jawabannya beda karena lingkungannya beda. Ya, gampang ya. Ilustrasinya adalah, katakanlah Anda menghitung heritabilitas ternak sapi Bali di Kabupaten Baru. Kemudian sapi-sapi tersebut dipindahkan ke Kabupaten Bantaeng yang lingkungannya beda. Apakah perbedaan lingkungan di Kabupaten Baru dengan di Kabupaten Bantaeng akan berpengaruh pada heritabilitas? Pasti. Karena coba ingat, rumus heritabilitas kan ada ragam fenotipnya. Sedangkan ragam fenotip terdiri dari ragam lingkungan dan ragam genetik. Jadi ada faktor lingkungan, ya. Hal lain yang harus Anda pahami adalah suatu genotip tertentu tidak selalu bisa merespon lingkungan yang berbeda dengan cara yang sama. Ini pernah saya sampaikan pada saat kita membahas tentang interaksi genetik dan lingkungan. Misalnya saya ambil contoh, ada 2 ekor sapi limosin yang terbiasa hidup di daerah yang agak sejuk dengan jenis rumput tertentu. Kemudian diimpor ke Sulawesi Selatan dan ditempatkan di Kabupaten Bone dengan suhu yang berbeda, curah hujan berbeda, kelembaban berbeda dari tempat awalnya. Kualitas hijauannya juga beda, meskipun sama-samanya rumput ya. Apakah mereka, si 2 ekor sapi limosin tadi, akan sama responnya? Sama kecepatan tubuhnya? Bisa jadi sapi yang satu dapat merespon dengan baik dan yang lain tidak bisa merespon dengan baik. Ya, kemungkinan itu bisa terjadi ya. Contoh lain, misalnya Anda memindahkan sapi Bali antar pulau atau antar kabupaten di Indonesia. Tentunya respon genotip tidak akan sesulit bila Anda memindahkan sapi yang dilahirkan tidak di Indonesia. Oke? Baik. Selanjutnya, jadi prinsipnya tidak ada satupun genotip yang adaptif secara superior dalam semua lingkungan. Tolong diingat, tidak ada satupun genotip yang adaptif secara superior dalam semua lingkungan. Tuhan sudah ciptakan masing-masing individu dalam lingkungannya yang paling tepat. Jadi jangan dipaksakan untuk merubahnya. Pasti butuh usaha yang sangat keras dan lama untuk bisa mengubah respon sapi dari luar negeri menjadi sapi yang berdaya tahan seperti sapi Bali untuk lingkungan Indonesia. Semoga Anda bisa mengerti ya. Baik, kita sudah mengupas banyak hal tentang heritabilitas. Pastinya tidak mudah untuk langsung memahaminya, tapi yakinlah dengan rajin mengulang-ulangi bacaan, mencari tambahan referensi yang mungkin lebih mudah Anda pahami, insya Allah Anda akan lebih mengerti. Jadi kuncinya ulang-ulang dan ulangi lagi. Saya sudah lewati itu, makanya saya bisa bilang seperti itu. Malah saya melewatinya di negara lain tanpa ada bantuan dari teman. Bahasanya juga lain, bukunya juga berbahasa lain, tapi niat, semangat, tekad saya untuk mau mengerti materi yang saya pelajari sangat tinggi.
sesusah apapun akhirnya bisa. Ingat juga prinsip tetesan air seperti ini yang menimpa batu karang, karena terus menetes meskipun kecil, toh akhirnya bisa melubangi batu yang keras. Batu karang itu sangat keras. Analoginya sama dengan Anda, sama dengan belajar Anda. Meskipun susah dan terasa tidak mungkin, tapi bila terus Anda berusaha dan tidak patah di tengah jalan, pasti bisa kok. Selamat mencoba untuk tetap sabar belajar. Semangat!